Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di Mr. Atar Channel. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita pada konsep elektrostatika atau listrik statis. Di video kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Kalian sudah siap? Let's go. Oke, medan listrik. Ya, di sini ada kata-kata medan. Kita tahu bahwa medan itu bisa kita artikan sebagai sebuah ruang, bisa ya, ruang atau mungkin sebuah daerah gitu, atau mungkin sebuah kawasan gitu ya, kawasan. Kalau dulu kita mengenal ada namanya medan magnet, itu berarti ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruhi oleh magnet tersebut. Nah, untuk konsep medan listrik, maka nanti subjeknya itu adalah muatan listrik. Jadi ada daerah di sekitar muatan listrik yang nanti dia masih terpengaruhi oleh muatan listrik tersebut, gitu ya. Sehingga di situ nanti memungkinkan adanya gaya listrik. Nah, untuk medan listrik ya, karena kemarin kita sudah mengenal muatan ada dua, ada muatan plus, kemudian ada juga muatan negatif, gitu ya. Nah, untuk arah medan dari muatan plus ya, arah medan untuk muatan plus itu nanti arahnya adalah keluar. Jadi ini kita misalkan, ini ada panah ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya. Jadi untuk muatan positif, arah medannya itu adalah menuju keluar muatan. Ya, menuju keluar muatan. Nah, ini adalah arah untuk medan listrik muatan positif. Sedangkan untuk muatan negatif ya, untuk muatan negatif nanti arah medannya itu adalah masuk menuju ke muatan. Jadi pada gambar yang kedua ini, nah ini ada tanda panah masuk ya, itu adalah arah untuk medan listrik untuk muatan negatif. Jadi di sini panahnya arahnya itu adalah masuk ke dalam muatan, gitu ya. Jadi kalau kita punya muatan ya, kemudian kita bisa menentukan medan listrik, yaitu suatu daerah di sekitar muatan tersebut yang nanti masih terpengaruhi oleh muatan listrik tersebut. Dan arah medannya untuk yang muatan plus ya, itu arahnya adalah keluar. Kemudian untuk arah yang min, arahnya adalah masuk ke dalam muatan. Apabila dalam suatu ruang itu terdapat dua buah benda bermuatan listrik yang sama besar, atau misalkan kita ada dua muatan yang sedang bertemu, misalkan di sini saya punya muatan plus bertemu dengan muatan plus, maka bagaimana arah garis gaya medannya atau garis-garis gaya listriknya? Maka nanti kalau plus ketemu dengan plus, maka nanti arahnya seperti ini kawan-kawan, dia akan saling tolak menolak ya. Nah, ini bisa kita gambar seperti ini. Nah, maka ini juga sama, arahnya keluar, tapi dia tidak bisa bertemu dengan garis gaya listrik muatan yang pertama. Jadi di sini arahnya tetap keluar, tapi dia tidak bisa bertemu. Nah, gini. Atau misalkan bagaimana kalau negatif bertemu dengan negatif, kita gambar di bawahnya ya. Bagaimana kalau negatif bertemu dengan negatif, maaf ini keliru. Nah, bagaimana kalau negatif bertemu dengan negatif, di sini juga ada negatif, maka nanti arah medannya atau garis gaya listriknya itu juga akan tolak menolak sama dengan yang atas. Nah, ini juga akan saling tolak menolak. Bedanya dengan yang plus, ini arahnya sekarang kalau min arahnya adalah masuk ke dalam muatan.
Nah, ini masuk ke dalam muatan. Nah, sekarang bagaimana kalau dua muatan yang berbeda jenis? Nah, misalkan kita gambar sebelah sini ya. Di sini misalkan ada plus bertemu dengan negatif. Bagaimanakah arah medannya atau bagaimanakah dengan garis-garis gaya listriknya? Kalau ada plus bertemu dengan min, maka nanti hasilnya adalah garis gaya dari muatan plus akan menuju ke muatan negatif. Nah, jadi nanti bentuknya gini teman-teman. Ya, arahnya keluar dari muatan plus dan dia masuk menuju ke muatan negatif. Ya, jadi ini adalah medan listrik di sekitar muatan listrik. Kemudian arah garis gaya listriknya untuk muatan plus dan minus. Kemudian bagaimana arahnya kalau ada dua muatan bertemu, bisa plus dengan plus, negatif dengan negatif, atau positif dengan negatif. Setelah kita mengenal apa itu medan listrik, berikutnya kita akan membahas tentang kuat medan listrik. Jadi setelah kita mengenal apa itu medan listrik, nah sekarang kita mengenal yang namanya kuat medan listrik. Ini adalah besar medan listrik di suatu muatan. Misalkan ya, saya punya sebuah muatan, saya letakkan di sebelah sini, nah, muatan plus gitu ya. Di sekitar muatan plus ini akan terdapat medan listrik. Nah, efek dari medan listrik dari muatan saya ini ya, itu dapat ditinjau atau dapat diketahui dengan memisalkan kita melakukan atau kita meletakkan suatu muatan lain. Kita meletakkan suatu muatan lain yang punya jarak terhadap muatan saya tadi. Nah, misalkan di sini ada muatan lain, saya kasih warna hijau ya. Ini misalkan adalah Q besar, sedangkan ini adalah Q kecil. Nah, Q kecil ini misalkan ini kita kasih nama sebagai muatan uji. Muatan uji, sedangkan yang ini adalah muatan utama. Jadi kalau kita ingin menghitung atau mengetahui berapa sih besar medan listrik di muatan utama ini, maka kita bisa menggunakan muatan bantuan, yaitu muatan uji ya, yang dia berada di sekitar muatan yang utama. Nah, kemudian berapa besar kuat medan listrik yang dialami oleh muatan Q ini ya, itu nanti didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya Coulomb yang bekerja pada muatan uji dengan besarnya muatan uji tersebut ya. Jadi kalau di sini ada Q besar, ini Q kecil, maka yang terjadi kan akan ada namanya gaya Coulomb. Karena di sini plus, maka di sini ada gaya Coulomb juga arahnya ke kiri, di sini juga ada gaya Coulomb arahnya ke kanan. Nah, besarnya medan listrik atau kuat medan listrik itu adalah hasil bagi antara gaya Coulomb antara muatan utama dengan muatan uji dibagi dengan muatan uji tersebut ya. Jadi kan kalau kita tuliskan F itu sama dengan K Q besar Q kecil per R kuadrat. Nah, untuk sistem yang atas, besarnya muatan atau besarnya kuat medan listrik itu nanti simbolnya adalah E ya. Itu nanti bisa didefinisikan sebagai hasil bagi gaya Coulomb yang terjadi dibagi dengan muatan uji dari besarnya muatan uji yang digunakan ya. Jadi ini adalah definisi dari kuat medan listrik dari suatu muatan. Jadi kita bisa menggunakan suatu muatan uji. Kalau ditulis E sama dengan F per Q gitu ya. Nah, ini kalau kita teruskan ya, kan sama dengan K Q besar Q kecil per R kuadrat dibagi dengan Q kecil. Kan gitu ya.
Jadi ini adalah gaya Coulombnya, itu adalah K besar kali G kecil per R kuadrat dibagi dengan Q. Nah, ini kalau kita coret hasilnya akan menjadi apa? K besar per R kuadrat. Jadi besarnya kuat medan listrik itu juga bisa kita cari dengan rumus K per R kuadrat. Nah, jadi nanti rumusnya ada dua, ada F per Q, kemudian ada juga dalam bentuk K per R kuadrat. Ya. Kemudian untuk arahnya ya, arahnya tetap keluar ya. Jadi misalkan di sini ada ada muatan plus gitu. Maka kalau di sini ada titik ya sebesar P dan dia punya jarak sebesar R, maka nanti di P ini akan bisa kita hitung besar kuat medan listriknya dengan rumus itu adalah K besarnya Q dibagi dengan jaraknya R kuadrat. Arahnya kemana? Arahnya itu adalah kalau di sini muatan plus, maka arahnya adalah keluar, arah E-nya. Kalau misalkan di sini ada muatan negatif ya, maka nanti misalkan di sini ada titik sebesar P, maka di P ini akan mengalami medan listrik sebesar sama kayak tadi ya. Di sini ada E sama dengan K per R kuadrat. Jadi di sini ada R, di sini ada Q. Nah, untuk muatan negatif arah E-nya masuk atau menuju ke dalam muatan. Ya. Ini adalah rumus atau persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung besar atau seberapa besar kuat medan magnet dari suatu muatan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak contoh soal pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.